Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Kang Uki? Alhamdulillah. Damang. Alhamdulillah. Damang sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ana seneng dapat teman baru, sahabat baru yang sama-sama kita terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti kesamaan perjuangan kita itu adalah ada di titik kita ingin dapat surga Allah dan ingin selamat dari neraka Allah. Ya. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Amin. Ada beberapa pertanyaan Kang Uki yang insya Allah kalau dijawab oleh Kang Uki ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Yang pertama, yang kita tahu kan Kang Uki ini Masya Allah ya sudah 20 tahun lebih Ya. ada di dunia musik. Bahkan sampai pada titik ujiannya sudah dimudahkan urusan dunia gitu. Ya. Tapi kok tiba-tiba ditinggalkan itu semua dan sekarang fokus mengenal agama, beribadah kepada Allah. Bahkan subhanallah drastis lah ya, perubahan itu ada dan terlihat tidak hanya dari sisi aktivitas tetapi juga dari penampilan dan macam-macamnya. Pertanyaannya, kok bisa 20 tahun lebih dunia yang Kang Uki geluti ditinggalkan dengan mudahnya? Kok bisa, Kang? Oke, cerita awalnya dulu ya, kenapa awalnya bisa kayak gini tuh. Jadi dulu karena Allah pulang manggung pernah inget sekali tidur, karena kan kalau main band itu rame huru hara, ketika masuk hotel tuh sepi. Masya Allah. Rata-rata takut kalau udah sepi sendirian. Itu benar-benar kerasa sepi. Terus waktu itu pernah tidur cuma bertanya dalam hati aja, ya Allah emang hidup tuh kayak gini-gini aja gitu. Kadang Allah beberapa bulan kemudian istri tuh dapat umroh gratis gitu. Masya Allah. Mau nggak jalan, tapi anak dalam hati tuh nanti kalau misalnya umroh harus jadi orang baik deh. Karena kan berpatok pada. Nah, memang waktu umroh itu titik balik karena melihat banyak yang mungkin nggak sesuai sama agama yang dididik dari kecil di sini gitu. Kalau kita kan waktu di kecil dulu sering ya dulu misalnya kayak tahlilan suka ikut ke sana, terus waktu di sana pas ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sana, terus kajian pertama di sana itu Ustaz Firanda ternyata. Masya Allah. Waktu di pintu apa lupa tuh Di Masjid Nabawi. di Masjid Nabawi mau dengerin, pokoknya ingat pulang-pulang umroh itu serasa kayaknya saya harus ngeriset kembali agama saya deh, kayaknya selama saya pelajari selama ini tuh salah, takutnya salah atau mungkin harus dibenahin. Mulai itu dikit-dikit dengar ceramah dari mulai orang-orang yang berdebat lah, yang dikit-dikit sampai intinya sih minta petunjuk. Ya Allah, sebelum memahami ini semua ya masalah salafi tentang pemahaman segala macam, cuma sering baca sejarah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, terus tentang sejarah, terus meminta kepada Allah, berdoa, ya Allah aku pengen mengerti Al-Quran seperti mereka mengerti Al-Quran. Mulailah mempelajari Al-Quran dikit-dikit hidupnya, bahkan sampai waktu terakhir aku ke Jember pun istilah salaf saya nggak tahu sama sekali. Jadi Pulang. pikirannya mungkin gimana harus merubah. Iya, karena dulu itu salah lima sahabat yang Anas seneng baca itu adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, sama paling favorit itu Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Itu sering baca, kayaknya orang-orang ini punya apa ya, mereka lebih berbobot dalam pemahaman gitu ibaratnya. Jadi kalau ada orang-orang setelahnya, Anak selalu berpatok misalnya sama yang ini. Itu belum mengerti tentang istilah salafi segala macam. Nah, pulang dari Jember tuh orang-orang pada komen, ya selamat datang, mudah-mudahan pemahaman di atas salafi segala macam. Belum, ini salafi itu apa, istilah ini belum tahu. Masya Allah. Terus Anak lihat, oh ini kan Islam yang selama ini pelajarin. Ya, Anak pelajari Islam, bukan mempelajari apa-apa. Ya emang ini Islam kan gitu. Gitu. Nah, dan dari situ ada satu hadis yang selalu menghantui saya selama 5 tahun.
yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, dan di antara yang tidak jelas apa? Syubhat. Ya, dan Antara hanya halal dan haram ada dan syubhat. hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Tapi kalau engkau meninggalkannya, kalau nggak salah pokoknya lafalnya, kalau meninggalkannya engkau menyelamatkan hidup dan agamamu. Masya Allah. Sampai ujung hadisnya tuh tentang hati, kalau bersih hatinya bersih seluruhnya. Nah itu tuh selalu terulang-ulang, jadi ketika ketemu suatu hal yang ragu, ingatnya tuh ke hadis itu terus. Masya Allah. Jadi pas lihat perdebatan tentang musik, bukan hukum tentang alatnya, bukan dalam hatinya ragu. Jadi kembali hadis itu tuh udah cukup jadi kuat untuk ini kembali lagi ke saya harus selamatin hidup saya harus selamatin agama saya, karena kalau saya mati terus mereka memperdebatkan agama terus saya di dalam itu kayaknya takut. Masya Allah. Masya Allah. Betul. Dan itu semua hadisnya sahih kan, ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wal harama bayyin. Wa bainahuma, ya. Halal itu jelas, haram itu jelas. Dan antara halal dan haram ada yang syubhat. Syubhat itu yang meragukan, yang masih samar. Dan faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Kata Nabi, siapa yang meninggalkan yang syubhat, ya, maka dia telah melindungi agamanya dan kehormatannya, ya. Subhanallah. Sampai Nabi mengatakan, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang membuatmu ragu, berpindah kepada yang tidak meragukanmu. Subhanallah. Jadi mantap ya, meninggalkan yang meragukan itu. Itu udah cukup, hadis itu tuh udah cukup meninggalkan. Karena hati kalau ragu harus jujur gitu, harus jujur. Karena ragu, jadi dan pernah berdoa kepada Allah pada saat itu tuh, ya Allah, kalau engkau menginginkan aku di sini, tolong permudah pekerjaan aku. Karena waktu itu kita lagi bikin album, 3 tahun nggak keluar. Masya Allah. Tapi kalau engkau ingin aku keluar dari sini, tolong persulit supaya menjadi sebuah tanda buat saya. 3 tahun nggak keluar, emang susah. Masya Allah. Giliran anak kemarin keluar, albumnya keluar. Jadi buat anak itu udah cukup. Masya Allah. Nah, itu pengalaman anak sendiri dengan Allah yang berharga tuh. Subhanallah, subhanallah. Dan ketika Kang Uki meninggalkan dunia yang 20 tahun lebih digeluti, Ya. artinya kan di situ pasti bisikan setan juga ada. Kamu mau ninggalin yang sudah enak, Iya. kamu mau ninggalin istilahnya mesin uang dan segala macam. Itu gimana ngadepinnya, Kang? Iya, jadi berbarengan dengan album keluar itu bisikan paling kuat tuh gini. Biasanya kalau orang udah keluar album itu harta melimpah pasti. Tapi anak nggak bisa ngebohongin Allah dengan ya udah anak keluarnya setelah album ini aja deh, album ini terakhir deh. Dulu niatnya udah gitu, tapi kan kayaknya pikir-pikir kok niatnya jelek ya. Anak mau keluar tapi ya udah deh setelah album ini beres, anak ngambil uang dulu misalnya, baru anak keluar. Tapi dalam hati kok kayak menipu diri sendiri dan menipu Allah. Seperti apa kemarin tuh, karena baca ayat yang yukadzibunallaha waladina amanu, mereka hendak menipu Allah. Dan orang-orang yang percaya baca ayat itu kayaknya, aduh kayaknya aku mau apa ya, yang nggak jujur aja. Jadi sebelum album itu keluar, ya udah anak keluar aja karena udah nggak kuat. Terus kalau kadang-kadang kalau udah di atas panggung, kadang istri sekarang udah mulai, pada saat itu udah mulai ngajak ngaji kan, pagi-pagi ngaji, malamnya manggung, terus baca lagi tentang mereka yang pagi-paginya kafir, malamnya beriman, yang malamnya beriman. Itu bukan giat, cuma ngerasain kayak seolah-olah nih pagi-pagi lu ngaji, malamnya pesta foya, malamnya beres manggung, sholat isya, paginya jalan lagi. Jadi ada beberapa hal yang jangan-jangan ini saya, ada ketakutan di situnya. Iya. Dan ketika dunia itu sudah ditinggalkan, sekarang fokus ke belajar agama, ya, beribadah, intinya memperbaiki ibadah kepada Allah, memperbaiki muamalah dengan manusia juga dengan cara yang benar. Ya. Banyak tuh bagian dunia yang sudah ditinggalkan. Ya. Yang dirasakan apa? Jadi dunia itu akan merasa nikmat kalau sudah ditinggalkan. Dunia akan dirasa nikmat kalau sudah kalau ditinggalkan. ditinggalkan. Tapi kalau kamu terjun di dalamnya, sebenarnya kamu akan merasa susah. Harus ngejar dunia kan capek. Betul. Pada akhirnya tuh kita ini adalah hamba untuk sesuatu lah. Kita ini budak untuk sesuatu kan ya. Karena dikasih tahu sama Ustadz Duman tuh, kedudukan manusia di hadapan manusia yang paling rendah adalah hamba, budak. Tapi kedudukan manusia di hadapan Allah yang paling tinggi adalah budak, adalah hamba. Jadi mending kita jadi budaknya Allah. Betul. Karena kedudukannya jauh diagungkan, sedangkan di hadapan manusia kita hamba,
direndahkan, dan anak ngerasain gitu. Begitu menjadi hiburan itu, ada seorang ustaz namanya Yusuf Hamzah bilang bahwa pekerjaan ini tuh, bilang Afwan, cuma zaman dulu itu ini mungkin berbeda pendapat, cuma dibilang ke anak tuh, pekerjaan ini tuh zaman dulu mah pekerjaan yang hina, menjadi penghibur gitu ibaratnya gitu ya. Afwan, maksudnya ini bukan menjudge orang-orang. Terus anak pikir-pikir, iya ya, saya di depan orang menghibur dia, bikin dia ketawa, bahkan saya menghibur orang yang mau mabuk. Anak dapat apa gitu, tapi dipikir-pikir seperti kayak jadi badut. Sebenarnya kok kayak jadi badut gitu, jadi penghibur tuh, maaf, cuma ini yang anak rasain pribadi, tanpa menilai orang-orang. Cuma ketika ada di atas panggung, sebelum keluar, ini tahun baru tuh panggung terakhir, karena ngerasain di depan. Memang manggung cuma di sininya kosong gitu, udah nggak mikirin apa-apa, tapi lihat orang-orang jadi kerasanya kok kayak saya, kerasanya jadi kayak badut gitu, dan itu menghancurkan hati banget sih. Masya Allah. Dan dengan dunia yang ditinggalkan itu nggak ada penyesalan, dan itu sama, makanya nikmatnya itu setelah meninggalkan nggak akan nyesel. Tapi kalau kita selalu melihat, makanya jangan dilihat-lihat. Lihat kebanyakan orang misalnya memang kalau seperti kayak pasangan gitu, ketika ulah ditinggalin tetap dilihat ke belakang, tetap anak 1-2 bulan pertama waktu keluar dari band memang digodanya gitu, dilihat ke belakang, oh lihat tuh teman-teman kamu tuh sekarang ini karena banyak uang gitu, galau. Tapi begitu ditinggalin dan jangan dilihat, udah kita lihatnya ke depan jangan ke belakang. Itu Masya Allah, Allah memenuhi janjinya. jadi terus ya lihat ke depan, ya mantapkan niat dan yakin dengan janji-janji Allah ya. Dan jelas kata Rasulullah kepada sahabat Abu Qatadah, jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Dan tidak ada yang lebih baik daripada ketenangan hidup. Tidak ada yang lebih baik daripada kebahagiaan hidup. Betul. Tidak ada yang lebih baik daripada kedamaian hidup, kedamaian hati dan jiwa. Dan kedamaian dan bahagia hidup ini yang rasa cuman kita kan yang punya hati. Nggak bisa dijelasin. Jadi orang-orang nanya ngapain gini, cuma rasa itu tuh akan dirasain. Seperti saya mau jelasin ke kamu gimana rasanya permen ini, kalian cobain sendiri. Karena nggak bisa kadang-kadang ngejelasin ke seorang nikmat yang kadang-kadang hubungannya langsung dengan Allah, kayak itu pribadi. Semua orang punya hubungan pribadi dengan Allah yang bisa dirasain masing-masing adalah beda. Insya Allah bisa dirasain sama semua. Masya Allah. Semoga istiqomah kan. Insya Allah. Terus kenapa semangat untuk belajar Islam itu dengan pemahaman tauhid dan sunnah Nabi sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in. Padahal kan banyak tuh majelis-majelis yang ngajak kajian, ngajak belajar agama dengan berbagai macam bumbu-bumbunya. Kenapa Kang Uki kok semangat belajar Islam dengan pemahaman as-salafus sholih? Ya, memang awalnya saya termasuk orang yang sering bertanya tentang agama. Kadang-kadang misalnya Afwan misalnya lagi ada di masjid yang berisik, kadang-kadang selalu bertanya ini dari mana ya, karena senang sejarah. Segala sesuatu pasti ada akarnya, pengen tahu segala sesuatu pasti pengen ada akarnya gitu. Makanya waktu belajar dikasih tahu, kamu belajar Islam harus ada sanadnya. Iya juga ya, betul sih, saya belajar jangan-jangan bisa ditipu sama guru saya gitu. Jadi awalnya belajar, jadi baca, pada akhirnya baca tentang sahabat dan para tabi'in juga, terus tentang pemahaman mereka, hadis-hadis, pernah sampai ngumpulin hadis yang dari Abdullah bin Mas'ud semua, hadis yang dari Abdullah bin Umar semua, yang semuanya. Jadi sempat ngumpulin yang kadang-kadang katanya kalau kita baca hadis kan kadang-kadang kita orang Indonesia nggak tahu dari mananya ya. Pengen tahu aja, penasaran katanya kalau di hadis cuma tulisannya Abdullah berarti dia Abdullah bin Mas'ud, langsung dikumpulin semuanya. Dan ada sinergi di antara mereka itu. Ada sinergi yang kayaknya ini nih yang harus diikutin, karena gimana pun juga pengen sedekat mungkin dengan Rasulullah SAW. Tapi tanpa sebelum mempelajari ini semua juga anak sempat berdoa sempat berdoa, ya Allah ajarkan aku Al-Quran sebagaimana kau mengajarkan Nabi. Dan itu refleks aja, nggak tahu dari mana, cuma sempat berdoa kayak gitu.
pengen berdoa, selalu pengen seperti sahabat, dan tabiin, cuma tanpa mengetahui istilah orang-orang terdahulu segala macam. Jadi ketika Kang Uki belajar Islam dengan pemahaman para sahabat Nabi, dengan manhaj as-salafus saleh, belajar tauhid dan sunnah Nabi dengan pemahaman as-salafus saleh ini, merasakan inilah Islam yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabatnya ya. Inilah Islam yang murni. Mungkin seperti itu ya. Masya Allah, Masya Allah. Semoga istiqomah ya. Insya Allah. Dan terakhir mungkin di sana kan banyak yang mengikuti Kang Uki, kabarnya seperti apa sekarang gitu. Bahkan mungkin ada yang seneng, ada yang kecewa, ya itu pandangan masing-masing ya. Silakan ya menjadi tanggung jawab masing-masing. Cuman yang pasti banyak yang melihat nih, banyak yang melihat di luar sana. Kira-kira apa sih ajakan dari Kang Uki untuk teman-teman di luar sana? Ajakannya yang pasti gini ya, jelasinnya ya. Yang pasti kita harus selamatkan diri kita dulu sendiri, tapi kita pun juga harus tahu bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita sendiri. Keraguan itu akan selalu ada di dalam hati kita tuh pasti ada keraguan. Cari terus jawabannya, jangan hanya kita afwan ngikutin satu udah aja ngikutin. Harus terus bertanya sampai benar-benar yakin, seyakin-yakinnya, karena gimana pun kalau kita udah yakin, minimal kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, daripada kita ragu terus berhadapan dengan Allah dengan keraguan itu, kayaknya wah agak-agak berat gitu. Jadi terus belajar, terus saya ajak juga supaya kalian sama belajar agama lebih dalam lagi, sehingga akan banyak menimbulkan pertanyaan yang akhirnya menjawab dan akan semakin yakin bahwa ini adalah ajaran agama Islamnya. Karena di zaman sekarang media sosial itu, buat saya sendiri aja, buat teman-teman saya aja, buyar Islam itu dengan segala macam capnya, dengan segala macam banyak deh. Saya sendiri juga ngerasain awal-awalnya ragu gitu ya, emang Islam yang benar tuh yang mana sih gitu. Tapi kita harus mempertanyakan itu, dan kita harus mencari jawabannya sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku berdoa meminta kepadamu untuk memberi petunjuk. Allah pasti akan memberi petunjuk ya. Masya Allah. Jadi ajakan dari Kang Uki untuk teman-teman, kalau bisa saya simpulkan dua hal penting ya. Pertama, terus berdoa kepada Allah, minta petunjuk, minta hidayah, minta jalan yang terang itu. Dan itulah yang kita ulang-ulang di sholat kita sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan kata Allah, kalau hamba-hambaku berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Subhanallah, ini pelajaran yang sangat besar ya, berdoa kepada Allah. Yang kedua, subhanallah, ajakan yang luar biasa dari Kang Uki untuk terus belajar ya. Belajar tentang agama Islam, agamanya Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Memang dengan belajar, yaitulah modal untuk kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dengan belajar agama, itulah modal untuk kita bisa bahagia hidup dunia dan akhirat. Dan ingat, yang merasakan bahagia kita sendiri. Teringat hadis Nabi ketika beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan, di jalan itu dia mempelajari ilmu agama Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memudahkan baginya. Karena belajarnya agama dia, Allah mudahkan baginya satu jalan menuju jannah, menuju surga. Subhanallah. Semoga Allah istiqomahkan kita semua. Dan semoga teman-teman yang menyimak juga mulai bersemangat ya untuk terus belajar agama dan memperbaiki ibadah kepada Allah, juga memperbaiki muamalah dengan hamba-hamba Allah. Semoga istiqomah, Kang. Banyak saudara sekarang. Dan insya Allah saudara di jalan dakwah, saudara seagama itu persaudaraannya kekal, nggak cuma di dunia tetapi di akhirat juga akan bersambung. Insya Allah dengan saudara-saudara seagama, seperjuangan di jalan tauhid, jalan sunnah Nabi, kita bersaudara sehidup sesurga insya Allah ta'ala. Istiqomah ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas waktunya. Barakallahu fikum. Insyaallah narakum ala khair. Hayakallah. Demikian ya, teman-teman, barakallahu fikum ya. Tetap belajar agama yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.